Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo, selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor melawan jin pemberi pesugihan. Kisah Bang Pian. Lah, itu si Pian balik lagi. Lah keder apa tuh bocah? Ujar Baba Ali sambil terus menatap ke arah pintu depan rumahnya yang masih terbuka lebar. Ada yang ketinggalan kali Bang, balas Maela yang langsung bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah depan. Akan tetapi, belum juga Maela sampai di teras depan rumahnya, Bang Pian langsung berjalan masuk dan membuka sepatunya tepat di depan pintu rumah Baba Ali. Assalamualaikum, ucap Bang Pian sambil tersenyum ke arah Maela. Waalaikumsalam, lalu balik lagian. Emangnya ada yang ketinggalan? Tanya Maela penasaran. Kagak ada Mak, cuma saya mau nginep aja di sini, balas Bang Pian yang membuat Maela terkejut mendengarnya. Nginep? Lah emang lu ngapa? Lagi berantem sama si Intan? Tanya Maela yang juga membuat Baba Ali menghampiri mereka berdua. Wah lu mah emang kebangetan Dayan. Kalau lagi ribut sama bini, jangan pakai nginep-nginep di rumah orang lain, walaupun itu rumah orang tua lu sendiri. Dasar bocah geblak, mangkinan tua, bukan mangkinan pinter tapi mangkinan blow on, seru Baba Ali yang membuat Bang Pian terdiam sambil menelan ludahnya. Idih, Baba menggegas terus, udah kayak Metro Mini belum dapat penumpang. Lagian siapa yang lagi ribut sama bini? Balas Bang Pian yang merasa serba salah malam itu. Terus ngapain? Lu mau lagu-laguan pakai segala nginep di mari? Kayak rumah lu jauh aja. Dasar lu bocah geblek, balas Baba Ali sambil melayangkan kopiah hitamnya ke arah kepala Bang Pian, lalu masuk ke dalam rumahnya dan duduk di depan televisi. Lah iya Yan, aneh bener sih lu. Lah orang dari sini juga paling 20 menitan doang ke rumah lu aja, pakai segala mau nginep. Emang ada apaan? Cerita Mama, tanya Maela sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ya ada urusan, kalau di rumah saya soalnya jauh mantaunya, pakai ngeluarin tenaga yang gede, balas Bang Pian sambil berjalan ke arah dapur. Lagian lu mah banyak bener urusan lu. Kalau udah kerja mah kagak usah dah ngurus-ngurusin yang lain, saut Baba Ali yang pandangan matanya masih saja ke arah televisi. Ya mau bagaimana lagi Mbak, saya kan juga kagak sengaja nemuin urusan itu. Lah soalnya kalau kagak dibantuin tuh orang sian bisa kena apes Mbak. Bukan cuma dia, tapi juga anaknya, bayinya masih ada di perut bininya. Makanya saya kaget tega Bang liatnya, balas Bang Pian sambil mengaduk kopi hitam yang baru dibuatnya. Lo kalau cerita yang bener aja ngapa lu? Duduk sini jangan jauh-jauh. Ngomong kayak orang kumur-kumur, ngomong di dapur lagi, saut Baba Ali dengan wajah kesalnya. Sabar ngapa Bang? Lah itu si Pian kan lagi bikin kopi, ucap Maela mencoba untuk menengahi. Emangnya ada apaan Pian? Emang siapa yang mau lu tolongin sampai segala mau nginep di sini? Tanya Maela penasaran. Jadi begini Mak, tadi pas saya mau pulang hampir aja saya nubruk orang di pertigaan gang sebelah rumahnya Cang Roman. Nah pas saya lihat-lihat nih ya, itu orang lagi diikutin sama genderuwo, tapi genderuwonya perempuan, ucap Bang Pian menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Pian, Maela pun sontak bergidik ngeri. Sementara itu Baba Ali langsung mematikan televisi yang sedari tadi ditontonnya. Lah emangnya ada apa yang genderuwo perempuan? Setahu gue mah kalau genderuwo laki-laki doang, tanya Baba Ali penasaran. Ya ada lah Ba, lah kalau laki semua kesian itu genderuwo, bagaimana demo begituan? Balas Bang Pian sambil tertawa.
Suasana rumah Bapak Ali mendadak hening. Setelah tawa kecil dari Bang Pian mereda, hanya suara detak jam dinding dan angin malam yang menyusup melalui celah-celah ventilasi terdengar samar. Di tengah keningan itu, Bang Pian duduk bersandar di kursi kayu panjang yang berada di ruang tengah. Matanya menatap kosong ke arah cangkir kopi yang uapnya masih mengepul pelan. Perlahan, wajahnya berubah menjadi serius. Dia teringat jelas bayangan sosok hitam besar yang terus mengikuti di belakang Mas Tino tadi. Perempuan, tapi bukan manusia. Tingginya 2 kali lipat manusia biasa dengan rambut panjang yang kusut, menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya tidak tampak jelas, namun matanya menyala merah seperti bara api. Sosok itu melangkah perlahan mengikuti Mas Tino tanpa suara, namun aura yang dipancarkannya begitu pekat dan terasa menyesakkan dada. Bang Pian tahu betul, makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Sosok itu bukan hanya sekedar demit pengganggu, melainkan salah satu pemberi dalam dunia pesugihan hitam. Dan sepertinya makhluk itu adalah sosok yang akan mengambil bayi yang masih berada di dalam kandungan istri Mas Tino, yang secara tidak sengaja ikut dalam ritual yang dilakukan oleh pemilik gudang dan juga Pak Suroto. Bang Pian menarik nafas panjang, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Dulu, Bang Pian pernah berurusan dengan sosok semacam itu, tapi yang satu ini terasa berbeda. Selain lebih kuat dan juga lebih kelam, makhluk itu juga sedikit lagi akan berhasil mendapatkan korbannya jika Mas Tino tergoda untuk menggunakan uang yang diberikan oleh Pak Suroto. Yan, emangnya orang mana Yan yang diikuti nama demit yang barusan lu ceritain? Tanya Bapak Ali penasaran. Kata dia mah, Mbak, dia tinggal di kontrakan yang ada di deretan tukang bubur itu, Mbak, balas Bang Pian sambil mengangkat gelas kopinya dan menyeruput kopi hitam buatannya. Nah terus ngapa kagak lu usir langsung aja? Bukannya gampang ngusir demit yang cuma ngikutin orang. Lagian ngapain juga tuh demit pakai ngintilin mas-mas Jawa? Demen kali ya sama tuh orang ya, sama orang Jawa. Habis ngomongnya medok. Ujar Bapak Ali sambil tertawa. Itu makhluk mah bukan cuma ngikutin Mbak, tapi tuh demit mau ngambil bayi yang masih ada di kandungan istrinya tuh orang. Nah yang kesianannya lagi, tuh orang Jawa emang sengaja dijadiin tumbal sama orang yang kagak bertanggung jawab, Pak, balas Bang Pian menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Bang Pian, tawa Bapak Ali seketika langsung mereda. Wajahnya kini berubah serius, tatapannya mengarah tajam ke arah Bang Pian yang kini terlihat lebih tenang meskipun beban yang dibawanya begitu berat. Maela yang sedari tadi diam dan terus memperhatikan percakapan mereka berdua kini mulai duduk di samping Bapak Ali sambil menggenggam ujung kerudungnya. Dia mulai merasa bulu kuduknya meremang. Astagfirullahaladzim, tega amat tuh orang. Lah segala orok yang belum lahir mau dijadiin tumbal, ujar Maela dengan wajahnya yang terlihat kesal. Kurang ajar bener kalau emak bisa kayak lu tuh Yan, udah mah datengin tuh orang, bakalan menggebugin sampai kencing-kencing celana. Pokoknya Ibu Maela yang terlihat semakin geram. Pantesan lu sampai nginep-nginep di sini Yan, jadi urusannya udah nyambung sama nyawa orang. Ya udah kalau begitu, lu beresin dah urusannya. Yang penting tuh orang pada selamat ya. Ama jangan sampai deh tuh lu bawa tuh demit ke rumah ini, sahut Bapak Ali yang wajahnya terlihat tegang. Ya kagak bakalan, Mbak. Nah, justru nih malam saya mau sikat tuh demit biar dia gentian nyikat orang yang udah ngelakuin pesugihan itu, balas Bang Pian dengan tegas. Tidak lama setelah Bang Pian menjelaskan tentang semua permasalahan yang sedang dihadapinya malam itu, tiba-tiba saja istri dan anaknya datang dan mengucapkan salam. Mereka berdua datang bersama Opik yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Bang Pian untuk menjemput Intan serta Alvin dari rumahnya. Nah, dia pada nyusul, ucap Bang Pian yang membuat Maela langsung berlari ke arah depan rumahnya untuk menyambut kedatangan cucu dan juga anak menantunya. Dasar bocah geblek, bilang aja kalau cucu gue juga mau nginep di sini. Dia kan gue agak marah-marah, ujar Bapak Ali yang langsung menyusul Maela ke depan rumahnya.
Suasana di rumah Baba Ali yang semula sempat tegang kini berubah menjadi hangat dan penuh canda tawa. Baba Ali dan juga Maela terlihat begitu senang ketika mereka bergantian untuk menggendong cucu pertamanya itu. Sedangkan Intan, dia langsung masuk ke arah dapur untuk menyiapkan makan malam mereka semua. Karena sebelumnya Bang Pian memang sudah merencanakan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka malam itu di rumah Baba Ali. Ya ampun, lu bawa apaan Intan? Ngapa meja makan gue jadi penuh begini? Tanya Maela yang terkejut dengan apa yang ada di dapurnya malam itu. Ini mak, Intan masak semur jengkol sama bikin nasi uduk. Ya sekali-kali mak kita makan bareng. Lagian hari ini kan hari ulang tahun pernikahan Intan sama Bang Pian. Balas Intan yang membuat Maela terharu dan langsung memeluk Intan penuh kehangatan. Maela memeluk Intan dengan erat lalu menatap wajah menantunya itu dengan senyum penuh rasa syukur. Intan hanya tersenyum sambil menyeka ujung matanya yang mulai berkaca-kaca. Tak lama kemudian, Baba Ali masuk ke dapur dengan cucunya yang masih digendong di satu tangan. Waduh, ini mah bukan makan malam, ini mah namanya bacakan ulang tahun. Gurau Baba Ali sambil tertawa. Lagian mbak, kali-kali ngapa kita ngerayain tuh hari bahagia? Hitung-hitung kumpul keluarga juga, saut Bang Pian yang ikut masuk ke dalam dapur. Tak butuh waktu lama, mereka semua sudah duduk di sekitaran meja makan yang sederhana tapi penuh dengan kehangatan. Nasi uduk hangat mengepul, disandingkan dengan semur jengkol yang wangi dan juga perkedel kentang serta telur balado dan juga kerupuk putih yang menggunung di tengah meja. Alfian yang masih kecil pun tampak antusias duduk di pangkuan Maela. Dia ikut menikmati suasana meski makannya hanya disuapi bubur. Baba Ali memimpin doa sebelum makan dan semua mengaminkan dengan hikmat. Di tengah kondisi dan ancaman yang belum usai, malam itu menjadi ruang kecil dengan penuh kelegaan. Setelah menikmati makan malam dengan suasana penuh kebahagiaan itu, keluarga Baba Ali pun berkumpul di ruang tengah sambil berbincang-bincang ringan. Dan setelah jam menunjukkan pukul 11 malam, semua orang pun masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat. Akan tetapi Bang Pian yang pada malam itu ditemani oleh Opik masih berada di ruang tengah. Dia mulai memejamkan mata untuk mencari keberadaan balok gaib yang tadi mengikuti Mas Tino dengan media selembar uang 100 ribuan berwarna merah pucat milik Mas Tino yang sebelumnya telah ditukarkannya. Bang Pian langsung menelusuri energi gaib yang ada di dalam uang tersebut. Begitu matanya terpejam, Bang Pian menarik nafas dalam-dalam. Diletakkannya uang 100 ribuan itu di atas telapak tangan kirinya, sementara tangan kanannya terus memutar seolah-olah sedang mengumpulkan sesuatu walau tidak dapat terlihat. Ruang tengah rumah Baba Ali yang semula terasa hangat mendadak menjadi dingin. Sementara itu Opik yang duduk di sudut ruangan mulai merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merebang. Uang itu mulai bergetar halus di atas tangan Bang Pian. Di dalam kesadarannya yang terfokus, pandangan batinnya mulai menangkap bayangan samar, gelap, dan berbau amis seperti kabut pekat yang berputar di antara suara tangis dan jeritan halus dari tempat yang sangat jauh. Setelah itu muncul sosok bertubuh tinggi besar, berambut panjang dengan matanya yang merah menyala seperti bara. Kedua taring makhluk itu tampak panjang dan seluruh tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang terlihat kasar seperti hijau. Perempuan itu menggeliat di tengah kabut. Tubuhnya dipenuhi luka membusuk, namun dari mulutnya mengalir mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Bang Pian. Tapi yang pasti, sosok makhluk itu terlihat sedang mengikat sesuatu dan mulai membuat targetnya merasa gelisah dan juga kebingungan. Untung aja gua kagak keduluan sama tuh demit, gumam Bang Pian ketika dia mulai membuka kedua matanya. Lah, lu ngapa Pik? Kok lu gemeteran begitu? Pokoknya udah makan lu barusan? Tanya Bang Pian sambil tersenyum menatap ke arah Opik. Ya bang, saya takut ini bang. Tadi saya denger ada yang ngetok-ngetok pintu depan, tapi sekali doang. Habis itu
Merinding semua ini bang, badan saya, balas Opik menjelaskan. Udah lu tenang aja, itu mah cuma angin doang yang lewat. Sekarang kalau emang lu takut, lu mendingan masuk kamar aja sono, ujar Bang Pian sambil meregangkan tubuhnya. Nah, terus abang emangnya mau ngapain? Tanya Opik penasaran. Gua mau tidur di sini, balas Bang Pian yang langsung merebahkan tubuhnya. Ya udah, kalau gitu saya masuk ya bang. Lagian saya udah ngantuk banget ini, ucap Opik yang langsung berdiri kemudian berjalan menuju ke arah kamarnya. Bang Pian duduk bersila di tengah ruangan yang kini hanya diterangi cahaya lampu dapur yang temaram. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa mata batinnya sudah bersiap untuk sebuah pertempuran sunyi yang tak kasat mata. Dia memejamkan mata perlahan, lalu mulai mengatur nafasnya. Keheningan yang ada di rumah Baba Ali perlahan memudar hingga satu persatu suara dunia nyata itu lenyap. Tidak satupun ritual dilakukan malam itu, sebab kemampuan yang dimiliki Bang Pian bukanlah hasil dari belajar ilmu gaib biasa, melainkan sebuah anugerah batin yang ia dapat setelah melalui perjalanan hidup yang panjang, yang penuh laku prihatin, tirakat, dan juga pengabdian. Dia telah melewati malam-malam panjang dalam hening zikir tanpa suara di bawah langit terbuka, hanya berselimut embun dan juga keteguhan hati. Kini kesadarannya mulai menembus batas. Sukma Bang Pian melesat cepat, menembus lapisan udara seperti hembusan angin yang menyusup di antara bayangan. Langkahnya tidak menginjak tanah, tapi keberadaannya menggetarkan dimensi astral yang saat ini sedang bergejolak. Dimensi tempat makhluk-makhluk gaib berkeliaran, memantau dan mencari celah untuk mengganggu dunia manusia. Bang Pian berhenti di sebuah tempat gelap, seperti lorong tanpa ujung. Di sana, suara-suara lirih terdengar, seperti bisikan yang saling tumpah tindih. Di tengah lorong itu berdiri sosok makhluk besar yang kini sudah tidak lagi samar. Tingginya lebih dari 2 meter, rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh ke tanah astral. Matanya menyala merah, namun wajahnya memiliki bentuk perempuan yang sedih dan putus asa. Di sekeliling tubuhnya, asap hitam mengepul, berputar pelan seperti badai yang ditahan kekuatannya. Dia duduk menghadapi satu bayangan kecil, bayangan seorang laki-laki yang tidak lain adalah bayangan Mastino yang perlahan masuk ke dalam mimpi buruk yang diciptakan oleh makhluk itu. Bang Pian berdiri dengan tegap dan terus memperhatikan tanpa berkata-kata. Tubuh astralnya mulai memancarkan cahaya putih lembut yang seolah membungkusnya. Kilatan cahaya itu bukan seperti sinar biasa, itu adalah sebuah pagar pelindung gaib yang membawa ketenangan, ketegasan, dan energi yang menggetarkan dari setiap makhluk yang berada di sekitarnya. Mengetahui jika ada yang mulai mengawasinya, makhluk itu berdiri perlahan lalu berteriak dengan suara panjang dan menggema. Sosok itu mencoba mengusir cahaya yang terpancar dari tubuh Bang Pian dengan energi yang keluar dari ceritanya itu, dan semakin ia berteriak semakin terang pula cahaya yang menyelubungi tubuh Bang Pian. Apa yang mau lo lakuin? Masuk mata orang? Makhluk gaib? Tanya Bang Pian dengan suara bergema dan langsung menembus perisai energi yang dimiliki oleh makhluk itu. Aku ingin mengambil sesuatu yang telah dijanjikan, balas sosok makhluk berbulu hitam dengan taring panjang yang sangat menyeramkan itu. Emang siapa yang ngejanjiin? Emang tuh orang diri yang udah ngejanjiin tumbal sama lo? Tanya Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat sangat tegas. Memang bukan orang ini yang telah menjanjikannya, tapi dia ada di sana, di tempat ritual itu, dan di saat ritual itu sedang berlangsung, aku mencium bau harum dari janin yang ada di dalam kandungan istrinya. Balas sosok itu menjelaskan. Kagak ada tumbal yang bisa diambil dari orang yang kagak punya kesepakatan.
Latu uang udah ditolak, ikatan berarti udah putus. Lu dateng sama tipu daya dan lu bakalan pergi kagak bawa apa-apa, ujar Bang Pian dengan tegas. Sosok makhluk itu menggeram dengan kemarahan yang menyesalkan udara di tempat Bang Pian berada. Geramannya bukan lagi sekedar suara, tapi menjadi serangan berupa pusaran angin hitam yang menghantam perisai cahaya di tubuh Bang Pian. Kau tidak tahu, ikatan antara dunia kami dengan dunia kalian sudah terlalu dalam, dan janin itu sudah dijadikan tumbal melalui ritual itu, ujar sosok makhluk gaib itu dengan suaranya yang memegahkan telinga. Namun Bang Pian tidak bergeming, wajahnya tetap tenang, tatapannya penuh keyakinan di tengah riuhnya badai gaib yang terus saja menyerangnya. Tubuhnya seolah menyatu dengan cahaya putih yang mengelilinginya dan melindunginya bagai kubah kokoh di tengah pusaran kegelapan. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, yang ada hanya ketegasan yang memancar dari seluruh jiwanya. Gua tahu banget hukum di alam ini. Kagak ada satupun perjanjian yang sah tanpa kerelaan hati dari tuh orang. Dan kagak ada janin yang bisa dijadiin tumbal tanpa sepengetahuan dari tuh orang juga, ucap Bang Pian dengan suaranya yang bergema. Makhluk berbadan besar dan berselimut bulu legam seperti asap terbakar dengan taring menonjol, dan kuku-kuku panjang bagai belati itu mendesis dan mundur perlahan. Matanya yang merah menyala, menyorot penuh kebencian, tapi dalam sorot itu ada keraguan yang mulai tumbuh. Tapi orang itu, dia melihatnya, dia ikut hadir dalam ritual itu, dan dia tidak menolaknya, ujar makhluk itu yang mencoba membela kesepakatan semu yang menjadi alasannya datang dan mencoba menenggelamkan Mas Tino dengan segala tipu dayanya. Tuh orang cuma korban, dia itu lagi dimanfaatin sama orang yang kagak bertanggung jawab. Sekarang mendingan lu pergi dah, atau gue nanti bakal musnahin lu. Balas Bang Pian dengan tegas. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian, makhluk itu meraung dengan keras kali ini. Bukan hanya dari mulutnya, tapi dari seluruh tubuhnya yang mulai bergetar hebat. Tanah dimensi astral itu kembali berguncang, dan langit yang semula teduh berubah menjadi kelam, seperti tertutup amarah dan dendam yang disulut oleh perintah tegas Bang Pian. Namun cahaya yang menyelubungi Bang Pian tetap tidak tergoyahkan. Dia berdiri seperti pilar cahaya yang menjulang ke angkasa, dan tiap gerakan tubuhnya menyebarkan gelombang energi yang membuat makhluk itu semakin tidak nyaman. Asap hitam mulai keluar dari sela-sela bulu hitamnya yang lebat, pertanda bahwa kekuatan kegelapannya semakin meningkat. Kau bisa melawan perjanjian ini buat dengan darah? Teriak makhluk itu lagi, mencoba mengancam Bang Pian. Kekuatan kami sudah tertanam dalam garis hidup manusia itu. Aku hanya menagih atas apa yang telah disepakati, imbu makhluk itu lagi tanpa membalas apa yang dikatakan oleh makhluk itu. Bang Pian mulai mengeluarkan energi murninya, dan bersama dengan itu dia segera memanggil golok kembar yang merupakan perwujudan lain dari sosok Wiratungga. Dan beberapa detik kemudian cahaya kebiruan pun melesat dengan cepat dari arah belakang Bang Pian, lalu berhenti tepat di sisi kiri dan kanan tubuhnya yang masih memendarkan cahaya putih yang semakin bersinar terang. Cahaya kebiruan yang baru saja melesat kini mulai menampakkan wujudnya. Dua bilah golok kembar berukiran kuno dengan gagang yang tampak bersinar lembut seperti perak yang dipanaskan dalam bara. Golok itu melayang tenang, satu di sisi kiri Bang Pian dan satu lagi di sisi kanannya, seolah menyatu dengan aura yang keluar dari tubuhnya. Makhluk yang wujudnya menyerupai sosok genderuwo yang sebelumnya berdiri tegak dalam kegelapan mulai mundur beberapa langkah. Dia tahu jika energi senjata itu sangatlah besar, dan setelah itu sosok makhluk menyeramkan itu pun mulai membuat perisai gaib yang seketika itu juga melindungi tubuhnya. Tanpa aba-aba,
Bang Pian mengangkat tangannya. Golok kembar itu langsung melesat ke tangannya, menyatu erat dalam genggaman cahaya putih dan biru berpadu. Di sekeliling tubuhnya membentuk pusaran energi pelindung yang hidup dan terus berdenyut, mengikuti ritme nafas dan juga detak jantungnya. Sementara itu, makhluk hitam itu mulai memperluas tubuh astralnya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya seperti menyatu dengan langit gelap di dimensi astral itu. Tangan panjang dengan kuku seperti tombak menjulur dari balik kabut pekat, lalu melayang cepat ke arah Bang Pian. Dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan, Bang Pian mengayunkan salah satu goloknya. Dentuman besar terdengar ketika golok itu membelah udara dan memotong benturan dengan energi hitam dari makhluk itu. Benturan energi itu meledak seperti kilatan petir, menghancurkan apa saja yang ada di sekitaran mereka. Raungan panjang membelah langit astral. Sosok makhluk itu terlihat lebih murka dan dengan kekuatan penuh dia mengeluarkan bola-bola hitam berapi dari mulutnya dan melesatkannya ke arah Bang Pian seperti meteor yang siap menghancurkan apapun di jalurnya. Namun, Bang Pian hanya memutar kedua goloknya dan menyatukannya di depan dada. Sesaat kemudian, sebuah cahaya berbentuk perisai memantulkan bola-bola hitam itu kembali ke langit, dan sesaat kemudian, ledakan dahsyat menerangi dimensi astral seperti petir di siang hari. Tidak ingin memberi kesempatan, Bang Pian melompat. Tubuhnya melesat dengan kekuatan penuh sambil menebaskan kedua golok kembar yang ada dalam genggaman kedua tangannya, dan dalam sekali tebasan itu, kedua goloknya mengeluarkan cahaya biru gelap yang menghantam tubuh makhluk gaib tersebut. Makhluk itu menjerit, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan lidah api hitam ke arah Bang Pian. Tapi sebelum api itu menyentuhnya, kedua golok Bang Pian itu dapat menebas lidah api itu dan mementahkan serangan brutal. Pertempuran gaib pun terlihat semakin sengit. Makhluk bertubuh besar itu terus memandang tajam ke arah Bang Pian seolah sedang mencari kelemahan dari lawannya. Sementara itu, Bang Pian mulai membaca doa-doa perlindungan untuk memperkuat pertahanannya. Suara Bang Pian terdengar lirih namun tegas, melafalkan doa-doa perlindungan yang sudah lama dihafalnya. Tidak berselang lama, kilatan cahaya kecil mulai berputar di sekeliling tubuhnya. Cahaya itu menyatu, menciptakan semacam kubah yang memantul dan menetralkan energi negatif di sekitarnya. Makhluk itu mendesis pelan karena merasa tidak senang dengan keberadaan cahaya yang semakin terang itu dan seolah tidak ingin menyerah dengan mudah. Makhluk itu pun mulai mengeluarkan energi hitam yang lebih besar lagi. Getaran keras pun terjadi. Tanah astral berguncang hebat dan dari balik retakan-retakan hitam yang terbuka muncul tangan-tangan berwujud asap tebal dan kegelapan. Tangan-tangan itu menjulur cepat ke arah Bang Pian dan berusaha menjerat tubuhnya dari segala arah. Namun, Bang Pian tetap berdiri tegak, bibirnya tidak henti melantunkan doa. Dia menutup matanya sejenak lalu membuka tangan kirinya lebar-lebar. Setelah itu, satu lingkaran bercahaya muncul di bawah kakinya, meluas dalam sekejap dan mengeluarkan semburan energi murni yang membakar setiap tangan hitam yang mendekatinya. Tinggi juga nih ilmunya, gumam Bang Pian dalam hatinya. Makhluk itu meraung. Kali ini dia melompat tinggi ke atas, lalu menghantamkan seluruh tubuhnya ke arah Bang Pian, menciptakan gelombang energi hitam yang ingin melumpuhkan semua cahaya yang keluar dari tubuh manusia itu. Melihat serangan itu, Bang Pian tidak bergerak mundur. Dia justru melangkah maju, memutar golok kembarnya lalu menyatukannya dalam satu tarikan gerak. Kedua bila itu bersinar dan membentuk garis silang bercahaya yang membelah udara. Saat makhluk itu mendekat, garis silang itu menyambar seperti petir, menebas langsung bagian dada sang makhluk. Ledakan keras terjadi. Dimensi astral menjadi riuh oleh gelombang suara dan cahaya. Tubuh sang makhluk terpental ke belakang, menyisakan bekas luka besar yang membara di dadanya. Cairan hitam menetes dari luka-luka itu lalu menguap sebelum sempat menyentuh tanah. Namun sosok itu masih belum menyerah. Aku akan kembali dan tunggu pembalasanku, ujar makhluk gaib tersebut sambil melesat pergi.
Lah enak aja lu main begitu aja. Oi, balas Bang Pian yang langsung melesat dan memburu makhluk tersebut. Dengan terus mengikuti energi dari sosok makhluk gaib yang tadi hampir saja dikalahkannya itu, tubuh astral Bang Pian terus melesat dan berusaha untuk menangkapnya. Dia sengaja melakukan itu karena Bang Pian tidak ingin jika sosok itu kembali dan benar-benar mengambil janin yang berada di dalam kandungan istri Mas Tino. Tubuh astral Bang Pian melesat secepat kilat, membelah ruang di antara dimensi tanpa suara dan tanpa jeda. Hanya gelombang cahaya putih kebiruan yang membentuk jejak panjang di belakangnya. Di depan Bang Pian, bayangan hitam pekat dari makhluk gaib itu terus bergerak seperti kabut malam yang menghindar dari sinar mataharinya. Energinya menggeliat liar dan mulai pecah-pecah akibat luka besar yang membara di dadanya. Tapi makhluk itu tetap melaju menembus lapisan-lapisan ruang gaib yang saling bertindihan, berharap bisa menghilang ke dalam jurang energi negatif yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Namun Bang Pian yang sudah terbiasa dengan pertempuran di alam gaib dan dengan kemampuan yang telah dia asah bertahun-tahun melalui tirakat dan juga latihan batin yang panjang, mampu membuka lorong-lorong spiritual. Kesadarannya tetap terjaga meski sukmanya jauh dari tubuhnya. Seolah tidak memiliki pilihan lain, makhluk gaib yang awalnya ingin mengambil janin yang ada di kandungan itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempatnya berasal. Di sana dia tahu jika ada sosok dukun sakti yang menjadi juru kunci sebuah tempat pesugihan yang bisa membantunya menghadapi Bang Pian. Makhluk gaib itu melesat melewati celah-celah sempit bebatuan dan hutan hingga akhirnya tiba kembali di tempat yang telah lama menjadi sarangnya, sebuah tempat yang bukan sekedar lokasi ritual biasa. Di depannya air terjun besar mengalir dari dinding bukit setinggi hampir 30 meter dan menutupi celah yang berada di antara dua dunia dan tersembunyi dari mata biasa. Tempat itu memang sengaja diwujudkan oleh orang-orang yang menjadi juru kunci sehingga jarang didatangi oleh warga setempat. Di tempat yang lembab dan berlumut itu, dikelilingi oleh dinding batu alam, dan di tempat itulah siang tadi Mas Tino dibawa oleh Pak Suroto dan juga bos pemilik gudang di tempat yang bekerja. Dan kini makhluk gaib itu berdiri di tempat yang sama di tengah sebuah tempat ritual yang sedang dilakukan oleh dua orang yang merupakan juru kunci tempat pesugihan itu. Saat ritual yang sedang berlangsung, kedua lelaki tua itu dibuat terkejut ketika mereka mendapati sosok makhluk yang selama ini memberikan pesugihan kepada orang-orang yang datang ke tempat itu muncul dengan luka-luka di tubuhnya, dan tidak lama kemudian disusul oleh sosok Bang Pian yang juga ikut muncul dan berdiri di depan mulut goa. Oh, jadi ini sarang lo. Pas banget kalau begitu. Biar sekalian gua acak-acak di tempat, seru Bang Pian sambil menatap ke arah makhluk berwujud menyeramkan itu dan dua lelaki tua yang merupakan dukun sakti sekaligus juru kunci tempat itu. Kedua lelaki tua yang tengah khusyuk dalam ritual itu sontak menghentikan bacaan mantranya. Suara gemuruh air terjun seolah melemah saat kehadiran Bang Pian memecah keheningan tempat itu. Tatapan mereka langsung mengarah ke sosok bercahaya putih yang berdiri gagah di depan mulut gua bagaikan menantang seluruh energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Sementara kabut tipis yang melayang-layang di sekitaran batu besar tempat ritual itu perlahan mulai mundur, seolah takut terhadap aura terang yang memancar dari tubuh Bang Pian. Makhluk gaib yang terluka itu bergeming, luka di dadanya masih membara, menghitam seperti bara api yang tidak padam. Sosoknya tampak melemah, namun kebenciannya justru memuncak, terlebih saat melihat Bang Pian yang berhasil mengikutinya sampai ke sarangnya.
Dua dukun juru kunci saling melirik. Mereka tahu bahwa orang yang kini berdiri di hadapan mereka bukanlah orang sembarangan. Ada kekuatan yang jauh lebih kuat daripada mantra-mantra mereka yang kini hadir bersama lelaki itu. Namun, harga diri sebagai penjaga tempat pesugihan tidak bisa mereka lempar begitu saja. Salah satu dari kedua lelaki tua itu mulai melangkah maju. Dia memukul tongkat kayu hitam yang digenggamnya ke tanah, dan dari hentakan itu tanah di sekitaran tempat itu mulai mereka kecil, mengeluarkan asap berwarna biru kehijauan. Di belakangnya sosok dukun yang bertubuh gemuk dengan dada telanjang dan memiliki tato berbentuk ular melingkar di bahunya mengeluarkan segenggam serbuk yang ia lemparkan ke udara. Serbuk itu membentuk energi gaib di atas kepala mereka, dan energi itu berputar-putar lalu mulai mengeluarkan cahaya merah pekat. Pertempuran besar pun kembali tak terelakkan, dan salah satu juru kunci berteriak keras memanggil salah satu makhluk perewangannya yang lain yang bertubuh mirip anjing dan bertanduk tiga dengan tubuh membara serta mata menyala merah. Dengan tenang, Bang Pian mengangkat satu tangannya dan golok di sisi kanannya langsung menebas makhluk itu dengan kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Ledakan cahaya terjadi, memecahkan sebagian dari energi pelindung yang mereka ciptakan, dan tubuh makhluk itu langsung meleleh menjadi debu sebelum sempat menyerang Bang Pian. Para juru kunci mulai memanggil makhluk-makhluk lain perewangannya, dan beberapa saat kemudian makhluk berbentuk bayangan dan sosok-sosok tak berbentuk yang hanya berupa aura hitam muncul, tapi satu persatu dari mereka dihancurkan oleh kekuatan yang dipancarkan oleh Bang Pian. Golok kembarnya menari di udara, menebas gelap dan memecah energi jahat. Bang Pian akhirnya melangkah lebih dekat ke arah dua sosok dukun tua itu. Dia tidak bicara, hanya matanya yang tajam menatap mereka dengan amarah yang masih terkendali. Kedua juru kunci itu terlihat mulai panik. Mereka tidak menyangka seseorang seperti Bang Pian akan muncul dan memporak-porandakan tempat yang telah mereka jaga selama puluhan tahun. Dan ketika salah satu dari mereka mencoba untuk membaca ulang mantra pelindung, Bang Pian mengayunkan tangan kirinya yang membentuk energi besar yang menghantam langsung jantung pertahanan keduanya. Suara retakan terdengar keras, dan simbol-simbol sihir yang mengembang di udara pecah satu persatu menghilang dalam semburan cahaya yang menyakitkan bagi semua makhluk gaib yang masih berada di tempat itu. Sementara itu, makhluk gaib berbulu legam yang sejak tadi hanya diam kini mulai menjerit keras. Dia tahu jika ikatan antara dirinya dan tempat ini mulai terputus, luka yang ada di tubuhnya kembali terluka dan menyebar lebih luas karena kekuatan tempat itu sudah tidak lagi bisa menyokong keberadaannya. Dia berusaha melarikan diri kembali ke dimensi asalnya, tapi Bang Pian bergerak lebih cepat. Dengan satu gerakan, Bang Pian menyatukan kedua golok kembarnya, menciptakan kilatan cahaya seperti petir yang menyambar dari langit. Petir itu mengenai makhluk tersebut tepat di punggungnya dan menghantamnya serta membakarnya dalam kobaran api besar. Raungan panjangnya menjadi gema terakhir sebelum tubuhnya hancur dan lenyap dari dunia manusia. Kami mengaku kalah, anak muda, ujar salah satu dari dua lelaki tua yang menjadi juru kunci tempat itu. Maafkan kami jika ritual yang kami lakukan ini mengganggumu ataupun keluargamu, ibu sosok lelaki tua itu lagi. Lain kali kalau lu pada mau nyari tumbal, jangan manfaatin orang yang kagak tahu apa-apa, Ki. Lah kan kesian tuh orang, ujar Bang Pian dengan wajah yang terlihat kesal. Ya, kami mengakui kesalahan kami itu. Sekarang biarlah kami yang akan memberikan pelajaran kepada orang yang telah membawa calon tumbalnya ke tempat ini, balas lelaki tua itu dengan tenang. Pokoknya saya kagak mau tahu ya. Jangan sampai ada yang berani ngusik lagi orang yang calon bayinya mau dijadiin tumbal itu. Kalau lu pada masih macem-macem, gua bakal habisin lu semua, ancam Bang Pian dengan tegas. Iya,
Ya kami akan berjanji. Sekarang kau bisa pulang dan kembali ke tubuhmu. Dan pastinya kami akan memberikan pelajaran pada orang yang kamu maksud itu. Balas lelaki tua itu lagi. Setelah dapat mengalahkan baluk gaib yang hampir saja mengambil bayi dari istri Mas Tino, Bang Pian pun melesat pergi dan kembali lagi ke dalam tubuhnya. Kemudian keesokan harinya, Bang Pian bertemu lagi dengan Mas Tino yang menceritakan jika gudang tempatnya bekerja itu habis dilahap si jago merah. Bang Pian yang tahu jika terbakarnya gudang milik orang yang melakukan pesugihan itu hanya tersenyum, dia juga tidak mengira jika kedua orang dukun itu akan memberi pelajaran dalam bentuk seperti itu kepada si pemilik gudang yang tega ingin menumbalkan bayi yang masih berada dalam kandungan istri Mas Tino. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah Bang Pian gak pernah gagal, dah keren. Dan ini adalah dari sudut pandang Bang Piannya teman-teman ya. Ini berhubungan dengan kisah yang minggu sebelumnya, dimana di sini dari sudut pandang Bang Pian. Kalau kemarin kan dari sudut pandangnya Mas Tinonya ya. Jadi di sini dari sudut pandang Bang Pian, bagaimana Bang Pian di sini menghadapi langsung sosok pemberi pesugihan, yang mana Mas Tino tuh nggak ngelihat, nggak tahu apa-apa. Jadi di situ diberi. Untung dia percaya sama Bang Pian ya, dibilang bla 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 bla, akhirnya berhasil digagalkan. Yang mana sama-sama kita ketahui setelah itu gudang tempat Mas Tino kebakaran dan dia bingung nih uangnya gimana nih. Ya, kata Bang Pian udah aman uangnya, itu anggap aja pesangon gitu. Jadi intinya aman, alhamdulillah. Bayinya juga aman. Keren pakai banget. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bang Pian selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silahkan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.